Di tim saya ada sekitar 25 orang, terus pegawai di tempat saya bekerja itu ada rata-rata masih lulusan SMK, terus ada yang S1 juga ada, S1 D3 ada sebagian di posisi-posisi tertentu. Kendala yang terdapat di tim saya itu koordinasinya kurang smooth, terus untuk komunikasi masih kurang smooth. Jadi masih perlu kadang diingatkan lagi. Saya mau masuk ke materi lalu saya lupa klikernya ya, kelihatan usianya. Baiklah. Oke. Ini siapa yang lahir di tahun ini? Nah, ini definisinya. Gitu ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 63 juta anak milenial yang sedang dalam usia produktif. Gitu ya. Kelahirannya itu 80 sampai 90-an. Nah, saya berada di sini, milenial. Yang Z di atas 95, 90 itu udah masuknya ke Z. Nah, ini beberapa aktivitas yang paling disukai oleh teman-teman milenial. Kenapa data-data ini menjadi penting untuk teman-teman sama-sama tahu. Oh, karakter milenial tuh seperti ini. Oh, passionnya mereka seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan bisa saling ngimbangi. Gitu ya. 33% ya mereka punya waktu lah ya buat family time. 31% kalau sekarang olahraga. Bahkan kalau zaman sekarang tuh kalau kita bisa bilang suka pamer di sosial media itu berapa jauh sudah lari. Hari ini sarapannya buah-buahan, lifestyle-nya udah mulai berubah ke arah yang lebih baik gitu ya. Terus kulineran ini sudah menjadi faktor yang luar biasa, ratingnya selalu tinggi di sosial media. Bahkan pesan makan nggak dimakan cuman gara-gara butuh fotonya sama eksistensi aja gitu ya. Makanya di sana banyak banget warung-warung, resto dan lain-lain itu tidak menjual makanan enak atau sesuatu yang khas, tapi jualah ambience, tempat gitu ya, karena eksistensi jauh lebih luar biasa gitu. Terus di sini ada yang namanya traveling gitu kan. Kalau dulu saya main ke hotel terus jadi gibah rasan-rasan gitu ya. Mbak Andin suka mainnya ke hotel lah, demi apa saya memang kerja di hotel gitu kan. Kalau zaman sekarang teman-teman mau dari SMP, SD, SMP, SMA main ke hotel juga mereka bisa menimba ilmu di sana, ikutan workshop, ikutan seminar, macam-macam gitu ya. Dan traveling ini memang sekarang sampai di Traveloka itu ada pay letter ya, bagi teman-teman yang ngerasa gaji belum turun tapi tetap ingin traveling, lakukanlah, akan dipermudah oleh pay letter meskipun saya nggak di endorse gitu ya. Tapi karena traveling ini menjadi satu kebutuhan utama gitu ya, kalau kelihatan temennya merengut sana, bapak kurang piknik. Mbaknya butuh liburan, kayaknya butuh liburan ini. Hal-hal yang seperti itu. Jadi maka memang traveling ini menjadi satu kebutuhan banget gitu ya untuk teman-teman milenial zaman now. Dan ini adalah salah satu faktor yang nantinya akan menjadi pertimbangan utama bagaimana perusahaan membuat bonding tim macam-macam lah ya. Mau yang mainan lumpur sampai cantik-cantikan di hotel macam-macam kayak gitu ya. Terus ini bertemu teman gitu. Kalau di Malang teman-teman ada yang pernah main di Malang itu di daerah tempat kantor kami di Ngalupko itu ada Sudimoro tuh ya. Kopi-kopian tuh kayak ada 80 kanan kiri banyak banget gitu ya. Ada beberapa spot. Karena fungsinya adalah untuk meet up. Gitu. Kalau nggak tugasnya ngerjain skripsi gitu kan, kuliah, terus malamnya adalah ngopi. Lalu bangun paginya adalah paling pagi jam 10, luar biasa. Di tim saya kebetulan di Ngalup kami tidak banyak, kami ada 19, tapi kami punya core bisnis perusahaan ada beberapa gitu ya. Yang biasanya kita juga akan saling cross training dan cross bonding untuk sesama perusahaan. Rata-rata mereka usianya di bawah 25 tahun dan saya tidak menerima staff yang usianya di atas 25 tahun kecuali saya sendiri gitu ya. Kenapa? Ada beberapa faktor. Kalau memang sudah diputuskan di dalam satu perusahaan ini mau dibikin rata-rata jenjang usianya sama, ya sudah diambil rata-ratanya. Mau di range usia berapa? 18 sampai 25, misal kayak gitu. Tapi pun misalnya nanti ada beberapa perusahaan yang memang harus ada gap, kayak tadi ada penjahit, pastikan usianya lebih dari 35 tahun, ada yang di sektor pertanian, ada yang di atas 40 tahun, ada yang kayak gitu. Itu juga pada akhirnya nanti akan butuh bonding.
ada butuh penyesuaian. Nah, Anda-andalah nanti yang teman-teman ini butuh yang namanya menjadi hub penyambung lidah dari semua rentang usia tadi, kayak gitu. Terus memasak itu kayaknya sekarang banyak kan cowok-cowok ya yang hobi masak, alhamdulillah. Dibanding mama-mama gitu kan. Karena para perempuan zaman now ini sukanya MUA gitu kan, make up artis gitu kan dibanding memasak, terus fashion, terus eksistensi dan lain-lain. Terus ada aktivitas sosial. Terus ini semakin banyak ya nonton film, bioskop semakin menjamur di mana-mana. Dulu kita sampai antri-antri gitu ya. Kalau sekarang ya gitulah. Kalau enggak sampai misalnya ada film hantu-hantuan gitu kan, sampai dia sebar tiket digratisin 50 orang, 60 orang kayak gitu. Saking apa istilahnya ya, banyak banget bioskop yang sekarang sudah mulai ada. Karena memang kegiatan sehari-hari teman-teman tuh ya ini kayak apa ya, kebutuhan banget nonton film. Terus aktivitas agama, bekerja ini pasti, bermain musik beberapa, sama hal-hal yang lain. Nah, gimana sekarang kalau Z? Mereka yang nantinya akan menentukan wajah Indonesia di masa depan. Contoh, beberapa bapak menteri kita kan milenial ya, Bapak Nadiem Makarim dan lain-lain. Mereka yang nantinya juga akan menentukan masa depan bangsa kita. Nah, ini kita akan mengenali tentang Gen Z. Mereka biasanya rentang usianya antara 95 sampai 2010 gitu ya. Kenapa sih mereka itu hidupnya serba instan? Kalau bisa dibilang mereka sukanya males-malesan. Segala sesuatunya tuh mintanya yang cepet, yang instan. Padahal kayaknya yang instan tuh cuma mie goreng, enggak ya? Saja butuh direbus, ya kan? Jadi mereka memang secara data 35,2% mereka sangat mudah untuk mengakses informasi, gitu ya, apalagi terkait sosial media. Dan sudah ada klasifikasinya, mana yang klubnya masih Facebook, mana yang klubnya Twitter, gitu ya, udah kelihatan. Karena semuanya adalah kita semua netizen maha benar, gitu kan. Jadi activity itu tiap hari pasti akan kita bisa akses dari internet. Nah, mereka rata-rata mengakses internet kurang lebih 3-5 jam per hari. Tapi ini kayaknya datanya sudah mulai berubah. Karena kan kita tuh bangun tidurku terus mandi, gosok gigi, sholat. Kayaknya cek berapa banyak yang nge-like postingan saya semalam, atau berapa banyak yang ngeliatin instastory saya, apakah mantan juga kepoin instastory kita atau WA status kita atau apapun gitu ya. Terus 90% mengakses lewat ponsel pintarnya. Di ruangan ini ada yang pakai tidak menggunakan smartphone. Nokia 5510? N-Gag? Nggak kenal ya, kelihatan dia umur saya ya. 3310? Nggak ada ya, aman ya. Siemens. Nah, diantaranya Instagram sama Line ini yang paling sering diakses. Sekarang Twitter lagi happening lagi gitu kan ya. Dan itu mulut-mulut comel itu yang pokoknya kalau mau Twitter itu harus siap gitu kan ya. Karena hujatan-hujatan tuh lebih luar biasa, lebih kejam di Twitter ya. Gitu. Nah, apa sih yang mereka paling butuhkan? Yang jelas adalah fashion. Ini menduduki tingkat gitu ya. Jadi outlook kita, penampilan kita itu kayaknya zaman sekarang paling utama. Makanya kenapa kadang di kantor akan menjadi pergunjingan yang luar biasa pada waktu jilbabnya nggak matching sama sepatunya ya kan. Pada waktu lipstiknya terlalu merah, mbaknya habis makan bayi gitu kan. Atau misalnya apalagi tas kita harus branded atau enggak. Mbak ini tasnya kelihatan bagus, KW gitu. Banyak lah macam-macam ya. Nah, 90% mereka melakukan pembelian produk-produk fashion itu di mall. Tapi kalau sekarang mall ini hanya sebagai ruang pamer ya. Karena pada akhirnya kita akan memperebutkan diskon-diskon yang ada di Zalora, Shopee gitu ya. Cuma nyoba doang, nyoba baju, oke fit, bagus banget. Marilah kita belanja. Di mana yang memberikan penawaran diskon tertinggi, di situlah kita akan belanja. 70% memutuskan sendiri kira-kira merek apa yang akan mereka beli. Adidas, Nike, Zara, ini yang paling umum dipilih.
Dan kalau bisa dibilang zaman now itu kayak teman-teman milenial, Gen Z itu kalau mau pakai sepatu yang nggak merek tuh dipikir lagi, ya kan? Dibela-belain gitu kan, makanya tiap hari Indomie gitu kan, nggak apa-apa lah, yang penting saya bisa beli Nike baru gitu kan, beli apalagi, yang penting baju saya ini Zara, tasnya Balenciaga kira-kira gitu ya, dan macam-macam. Terus kuliner, semakin kesini kan kuliner semakin banyak banget, meskipun pada akhirnya mereka selalu yang praktis-praktis, KFC, McD ini masih menjadi urutan yang luar biasa, ada hiburan, ada liburan. Ini kebetulan risetnya di antara 7 sampai 21 dari tahun 2017. Nah, ada beberapa orang yang kita saring dari 12 orang sampai masuk 4 orang. Pada waktu interview selalu mereka bilang bahwa ya karena saya menyukai pekerjaan ini, saya menginginkan pekerjaan ini.